saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada PKC Syariah sebab mengadakan acara ini. Saya sudah berusaha hati. Tes. Dan saya juga berusaha hati kepada Pak Nas yang telah mengundang saya kemari. Saya sudah dijemput oleh Pak Nas berkali-kali sebenarnya. Cuma sebab saya lagi sibuk ekspor di Medan kan, jadi saya nggak ada jadwal ini ya, minggu ini ya. Dan Pak Nas juga dapat gabungkan kita semua dengan dokter sama tadi Pak D dan juga ahli bukunya semua untuk kita ceritakan tentang bagaimana kita dapat mengusahakan rupiah ya. Kita akan mengucapkan kepada ekonomi kita gitu. Jadi saya sebelum apa-apa saya minta maaf sebab saya ini orang Singapura, kurang ngerti bahasa Aceh. Saya pun bahasa Indonesia itu pun pecah-pecah juga kan. Jadi itu saya mohon maaf dulu, saya coba sebaik mungkin ya. Bismillah. Saya dijemput untuk ke sini untuk membina sistem di mana kita bisa ekspor domba daripada Aceh untuk dikirimkan kepada Malaysia dan lainnya juga. Di dalam masa yang sama itu saya ingin menjemput kepada para peternak teman-teman saya lah kan, sebab saya mau peternak juga. Saya ingin menjemput kepada teman-teman saya di sini, barang siapa yang ingin menyusul untuk bermitra sama kita untuk macam mana kita bisa sama-sama menjaga dan mencapaikan hasrat yang saya maukan inilah. Karena kalau kita ceritakan tentang pasar yang ada di Malaysia, sebelum kita ceritakan yang lain-lain, pasar di Malaysia itu membutuhkan setiap bulan 20.000 ekor yang masih belum tercapai. Nah, mereka di sana sekarang mengimpor daripada Australia sama daripada Thailand, yang termasuk dalam setiap bulan itu hanya sekitar 8 hingga 9.000 saja. Ya kan? Jadi waktu saya ajukan ini kepada kementerian di Jakarta untuk nak ekspor daripada Indonesia itu, dari persegi geografi itu yang paling dekat kepada Malaysia itu di KL itu adalah dari Medan. Tetapi yang saya tak dapat lihat pada waktu itu adalah posisi yang kita ada di BUN ini yang bisa kita kirimkan kepada Penang. Jadi pintunya sekarang ada dua kan? Satu yang bisa saya kirimkan kepada kawan-kawan yang di pertengahan Malaysia, satu yang saya bisa kirimkan kepada kawan-kawan di utara Malaysia. Di utara Malaysia itu mereka paling membutuhkan kambing-kambing yang diproses untuk buat daging segar pasar. Kalau yang di pasar yang di tengah, di daerah Kuala Lumpur, di daerah Melaka itu, mereka itu terus kepada pasar Akika, pasar kambing guling. Kalau di utara itu dagingnya dipotong diantar ke pasar yang ini, pasar kan. Nah, jadi mereka itu pada setiap bulan, salah seorang daripada kawan saya itu sendiri, dia bisa mengimport sekitar 1.000 ekor dia sendiri. Peternak di sana itu ramai juga kan, bukan dia seorang. Malah kalau sekarang ini saya ceritakan tentang kita mau kirim daripada Indonesia, harga yang dia minta itu harus sesuai dengan apa yang sekarang dibeli daripada Australia sama di Thailand. Baru kita jadi kompetitif, ya kan? Kalau kita kirim dari sini harganya lebih tinggi daripada Siam ataupun daripada Australia, kita mau jual itu kita memaksa, ya kan? Jadi yang daripada saya dipahamkan oleh Pak Nas, di sini kita menggunakan sistem perbankan di mana kita ambil barang itu daripada Medan untuk masukkan kepada Aceh. Di situ kita fattening, kita gemukkan dia, baru kita bisa kirim. Nah, masalahnya di sini ada dua ya. Yang satu kita ada kebergantungan kepada pasar di Medan. Itu yang pertama. Yang kedua itu pula pada saat kita beli dari Medan dan kita harus olahkan sendiri, harga yang kita mau kirimkan itu sudah jadi lebih mahal daripada apa yang kita inginkan, ya kan? Sebab yang pertama, kalau kita mau dari kompetitif pada segi lokal juga, kita harus ada fasilitas sendiri, di mana kita membangun pembibitan ataupun breeding kita sendiri, ya kan? Kalau kita sekarang bergantung pada Medan, dan pada saat Medan tahu yang saya pun ekspor dari Aceh, mereka tarik barang nggak? Tarik kan? Dia tarik barang ataupun dia bayar harga, betul kan? Jadi waktu itu berlaku, saya nggak bisa ada barang.
Kalau saya bisa nggak ada barang, bapak nggak bisa keluar kan barangnya kan. Jadi kan jadi masalah di situ. Jadi tadi saya sempat berbicara dengan Pak Nas, sama dokter, sama tadi bapak yang Pak Said, semua kan dengan Pemda tadi. Gimana kita bisa mendorong peternak di sini untuk bikin program kebijakan sekaligus penggemukan supaya pengiriman itu jelas. Memang tiap-tiap bulan itu kita masih kirim, tetap kirim. Tetapi dalam waktu yang sama itu kita menyediakan bahan-bahan kita, bibit-bibit kita ini daripada pembiakan itu supaya di depannya itu sudah tersedia barang. Jadi tak terputus. Kalau sekarang fokus kita kepada pembiakan, tapi nggak ada pasar, itu kan biaya kita keluar, nggak ada yang masuk kan kita kan. Kalau di satu sisi kita buat pembiakan, dan satu sisi kita buat trading, kita buat penjualan. Daripada situ kan kita bisa pusingkan keuntungan itu untuk kepada pembina kita. Nah kalau kita dapat jual daripada pembina itu tadi, itu kan sudah bonus yang besar, betul kan? Nah kalau kita ceritakan tentang pengusahaan kita sendiri, yang pertama itu kita harus ada trading itu pasti. Di pasar-pasar mana yang kita bisa dapat? Kalau di lokal itu mungkin yang daripada segi ATK, daripada korban, daripada pasar-pasar yang penjual sate yang pertama itu memang sudah memang itu ada, cuma kita harus mencari. Ya kan? Itu atas kepintaran kita sendiri. Mana kita mau dapat pasar-pasar itu? Yang saya katakan ini sekarang pasar ekspor, jadi tambah satu lagi, ya kan? Yang kita tak terlihat macam yang perkara tadi di kulit, yang di bulu, yang di pupuk, yang di pakan, yang di domba-domba bibit, yang daripada penjantan unggul, daripada betina itu kan semua uang, ya kan? Nah saya kan yang bersingapura, masalah di Singapura itu kita nggak ada lahan, jadi saya cemburu. Saya cemburu di sini tanahnya besar tapi nggak ada yang orang buat apa tidur semua kan? Ya lah, kita besok lah. Nanti adalah pikir-pikir ini. Saya ini yang nggak ada tanah, lagi cari mana tanah aku bisa kerjakan ya. Jadi saya buka lahan satu di Medan, saya buka satu lahan di Malaysia di Johor, saya buka satu lahan di Brunei. Di Singapura masih nggak ada lahan lagi. Nah sekarang saya di Aceh. Tapi kalau saya buka lahan, itu mengayakan diri saya sendiri kan, saya melawan kan. Nah saya tak mau buat itu. Ya bapak-bapak yang uruskan lahan-lahan sendiri, gimana kita bisa bekerja sama untuk bisa kita kirimkan barang itu supaya kita kasihkan peternak, itu yang saya mau. Di pada segi saya ini, saya di tengah. Saya harus membantu kawan-kawan saya di Indonesia. Saya juga harus bantu kawan-kawan saya di sini. Jadi saya mau mainkan peranan itu dengan sebaiknya supaya kedua-dua itu dapat keuntungannya sama kan, gitulah. Kalau sekarang nih, kalau saya bina sini, saya ambil satu tanah di sini, saya minta panas, tanah di mana yang besar kan. Saya beli tanah itu, saya belakang ini, saya ekspor ini, besok bapak marah saya kan, saya tak mau buat. Jadi kita bisa kawan. Ya. Nah, kalau daripada segi pengolahan bisnis ternak ini, kalau kita ceritakan tentang apa yang kita ada harian ini. Pada harian itu yang jelas kita akan harus urus itu tentu makanan dia dan juga kotoran dia, itu pasti, ya kan? Nah kalau di atas pemakanan dia sudah ada ongkosnya, pembiayaannya itu berapa kita kirakan per hari kan? Nah kalau itu kita sudah masukkan kepada domba itu tadi, misalnya kita ambil di percentage 10% akan berapa domba itu tadi. Di setiap domba yang beratnya 20 kilo, makanya 2 kilo. Kalau beratnya 30 kilo, makanya 3 kilo. Ya kan? Daripada 3 kilo yang dimakan tadi, berapa yang keluar? Kita hitung kan? Kita hitung, semua jatuh kan? Semua jatuh, kita hitung. Nah, apa jadi kalau kita mulai hitung barang itu? Kalau kita mulai hitung barang itu setiap hari, berapa kilo yang keluar? Kalau kita kirakan kos pakan kita pada setiap hari itu di 3.000 hingga 4.000 per hari, di pupuk ini kalau kita tahu berapa kilo yang keluar, berapa yang kita dapat saving atau jimat, hemat daripada kos pakan tadi, sebab kita sudah ada pengolahan pupuk. Benar? Jadi kalau kita ini malas, kita biarin ataupun kita bagilah juga pakai lain. Apa jadi? Memang tergantung kita kepada kos pakan, jadi begitu tidak ada penghematan, kan? Daripada segi keselesaan hewan itu, daripada segi pengurusan hewan itu tadi.
Kalau kita ada domba, kita harus cukur bulunya. Sebab bulu itu akan juga perlukan nutrisi. Apa yang kita sumbat makan kepada domba itu tadi atau kambing itu tadi masuk ke bulunya juga. Nah kita cukur barang itu kan. Apa kita bisa buat dengan bulu ini? Ada terpikir nggak? Apa aku bisa buat dengan bulu ini kan? Nah, kalau saya di sini di Malaysia, bulunya saya cukur, ada separuh yang saya rawat, saya buat bantal, itu cara orang bulu, pakai kapas, pakai bulu buat bantal kan, nah itu mau organik juga, betul. Separuh lagi saya akan ambil untuk buat penanaman, sebab bulunya itu dapat serat air. Nah ini saya punya tempat makan, saya tanam beberapa kapal segala macam kan, saya korek ini, bulunya saya tabur dengan tanah yang padat-padat, kan? Saya taruh atasnya itu bajanya dengan tanahnya. Nah kalau saya tanam barang di sini, berapa lama mesti itu? Tanpa pikir-pikir. Bisa kan? Nah itu kan kita bisa dapat manfaatkan juga daripada apa yang kita sudah masukkan tadi. Mana itu masuk pada bahan kita tadi. Itu yang kita bayar dan biaya tadi masuk pada bulu, masuk pada pupuk. Itu kan bisa kita olahkan semula supaya kita dapat dan komposisi. Ya kan? Jadi itu atas kreativiti kita sendiri. Kalau kita bisa dapat manajemen yang betul, cara yang betul untuk kita mengolahkan bisnis kita. Saat kita ekspor nanti, ataupun saat kita jual domba itu nanti, apa yang kita untungkan itu memang betul-betul dapat terasa keuntungannya. Kalau sekarang kita cuma hitung yang paling senang, paling gampang ya. Oke, beli bibitnya itu tadi berapa seekor, kos makannya berapa sehari, dikalikan dengan berapa hari digemukkan. Sekarang berapa kilonya, nah, lepas itu dijual, kita hitung kos yang kita dapat hemat daripada pupuk, daripada bulu, daripada pengurusan, kita kira-kira kos hematan ini. Kita dapat target sasaran kita 120.000, 200.000 per ekor setelah berapa bulan. Mahal kalau kita ada pengurusan di pupuk, pengurusan di bulu, mungkin itu dapat dari 200 kita tidak tahu. Itu kan? Kenapa kita mau biarkan itu tersisa, kan? Jadi saya harap nanti saya dengan Pak Nas kita masih membincangkan gimana kita bisa bekerja sama, bukan sekadar untuk pupuk, bukan sekadar untuk ekspor, tapi apa lagi yang kita bisa kerjakan, kan? Saya sudah pergi ke tempat ini, dokter pun sudah pergi ke sana. Saya lajak ke Garut, di Garut.